supaya tidak terlalu sore Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Sebentar. Bapak Ibu sudah baca komentar saya di space? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya. Itu masukan saya ya. Tiga orang lagi yang belum mengumpulkan KTK, Bapak Ibu. Untuk video, alhamdulillah sudah semua. Terima kasih. Nanti yang saya buka Bu Nani dulu. Bu Nani, kedua siapa Bapak Ibu? Bu Entin ya, Bu? Bu Siti. Oh, saya dulu. Ketiga, Bu Meli. Ya, keempat. Yo. Mudah-mudahan selesai semuanya ya, yang sudah upload saya tampilkan sekarang. Atau jika Bapak Ibu, saya nggak usah Bu, apa-apa, biar lebih cepat. Mau banget, Bu. Sudah ada sarannya di situ Bu. Iya. Ya. Sepertinya Bu Nunui masih di perjalanan tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta PPG, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa bersilaturahim kembali di kegiatan terakhir sesi RPP PPL 1 ya Bapak Ibu. Hari ini adalah di penghujung kegiatan PPL pertama. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu dan kita semua bisa melewati satu tahap kegiatan PPL. Jadi kegiatan PPL ke depannya kita 2 pekan lagi Bapak Ibu ya. 16 hari lagi, 16 hari ke depan. Duh, maaf Bapak Ibu, ini diguyur dari pagi saya terus-terusan terus selesai 9 SKS jadi lumayan. Ya, semoga sehat Ibu. Amin. Oke. Alhamdulillah oleh karena itu kita panjatkan sholawat serta salam pada Kangjeng Nabi Muhammad. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Okay. Bapak Ibu, saya sudah berikan catatan kepada Bapak Ibu terkait PTK yang sudah Bapak Ibu upload ya. Saya izin share screen Bapak Ibu untuk melihat yang Bu Nani ya Bu Nani. Iya Bu.
Mau ditayangkan atau punya siapa? Boleh. Punya nggak apa-apa. Bu Nani. Oke, punya Bu Nani ya. Oke, di situ sarannya apa Bu Nani dari saya? Itu sudah menggunakan Oke, kalimatnya belum efektif. Kita lihat judulnya Bapak Ibu. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning pada mata pelajaran fikih materi. Oh iya, oke. Enggak jelas. Di sini jelas. Oh, berarti sinyal di Bapak Ibu sepertinya kalau begitu. Oke. Judulnya Bapak Ibu bisa fokus ke judul sini ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebetulnya judulnya udah bagus Bu Nani, tinggal tadi kalimatnya saja kita efektifkan gitu ya. Sehingga di sana saya memberikan saran apa? Sarannya hasil belajar siswa. Sarannya apa? Penerapan model problem based learning pada mata pelajaran pada materi rukun Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu udah cukup segitu, nggak banyak-banyak. Ya. Iya. Oke. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi dibuat kalimatnya efektif. Nah nanti kalau misalnya di MI Nurul Islam Teluk Kabangok Batu Jaya itu dalam kurung, jadi di bawahnya dalam kurung MI Nurul kelas 1 MI atau siswa kelas 1 MI Nurul Islam Teluk Kabangok Batu Jaya. Ya, ini bukan proposal lagi di sini, tapi apa? Dibuat laporan penelitian tindakan kelas ya gitu. Penelitian tindakan kelas. Ya. Oke, ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah. Kemudian ditambah Bapak Ibu penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu. Ya. Nah, ini bab 1. Bapak Ibu perhatikan ada beberapa yang membuat laporannya bab 1 pendahuluannya ke pinggir, ya. Jadi penulisannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk di PTK di tahap 2 ya minggu depan ini sudah bab 1. Kemudian Bapak Ibu enter pendahuluan. Ini kasih 1 spasi saja cukup Bapak Ibu ya. Kasih 1 spasi. Ya, A latar belakang masalah. Gini ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya rumusan masalah. Oke. Latar belakangnya sudah cukup bagus itu. Di latar belakang rumusan masalah apa Bu sarannya? Bagaimana penerapan? Nah, ini saran dari saya, rumusan masalah menggambarkan variabel. Akan tetapi kalimatnya dibuat lebih efektif. Jadi rumusan masalah satunya bagaimana hasil belajar siswa belum diterapkan model PBL pada materi rukun Islam. Yang keduanya, bagaimana penerapan model problem based learning pada materi rukun Islam siswa setelah diterapkan model problem based learning pada materi rukun Islam. Gitu ya? Nah, itu ya Bu Nani, rumusan masalahnya bunyinya begitu. Tinggal Ibu lihat komentar saya saja. Nanti tujuannya Bapak Ibu mengikuti rumusan masalah, ya. Berarti rumusan masalah satunya tentang apa Bu Nani? Upaya peningkatan Tujuannya menganalisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning. Rumusan tujuan yang kedua Untuk menganalisis. mendeskripsikan Penerapan Model. pokoknya tinggal dilihat saja rumusan masalahnya ya gitu. Itu kemudian di bab 2 ini Bapak Ibu
bab 2 kajian pustaka. Ini definisi operasional langsung saja, misalkan Bapak Ibu tadi kan terkait model problem based learning, berarti di sini model-model apa? Pembelajaran. Model-model pembelajaran 1, model problem based learning. Tahapan problem based learning apa saja, kelebihan kekurangannya apa. Kalau materi PAI-nya tentang sholat itu nanti di akhir ya. Oh, iya Bu. Yang variabel kedua itu adalah hasil belajarnya. Hasil belajar. Nah ini betul nomor 2. Nanti yang PAI rukun Islamnya diakhirkan saja. Oh, ditukar ya Bu ya? Ditukar. Ini yang pertama model problem based learning-nya ya. Iya, iya Bu. Oke, gitu ya Bu Nani. Iya Bu. Oke. Ini kerangka berpikirnya belum menggambarkan hubungan tiap variabel. Jadi di sini mestinya adalah model tahapan di sini, kemudian di sini adalah belajarnya. Udah cukup nggak apa-apa segitu juga. Kalau mau ditambah di sini ini adalah rukun Islamnya. Nah, jadi nanti di tiap tahapan model problem based learning itu apa yang dilakukan. Nah ini harus kelihatan. Oh ini penelitian terdahulu itu di atas mestinya di bab 1 ya. Penelitian terdahulu yang relevan. Ini. Yang ini. Ya? Iya Bu. Nah, kemudian nanti di alinea terakhir oleh Ibu tambahkan apa yang menjadi kebaruan dari penelitian Ibu. Gitu, ya. Oke, gitu ya Bu Nani? Iya Bu. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini sudah adzan asar. Jadi sepertinya kita rehat, masuk 15.15, cukup nggak ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya Bu. Oke. Yang berikutnya siapa tadi, Bu Meli ya? Halo, Bu Meli sudah hadir? Eta terus di fotokopi ti lulus. Halo, Bu Meli sudah hadir, Bu Meli? Belum. Oke, siapa dulu kalau belum? Ya, saya Bu. Boleh Bu, saya Bu. Bu Buntin. Eta di scan heula nu di Buntin. nyambut kan gambar sendiri jero. Simpan. Bapak Ibu sudah muncul? Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Masih sudah penelitian. Ya, jadi nanti dihilangkan. Jadi nanti laporan penelitian tindakan kelas. Oke Bu. Ya, siap. Kemudian judulnya ini sudah bagus ya, upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sholat berjamaah melalui metode demonstrasi. Ini sudah bagus, Bu Nutin, boleh nanti kita saja kecamatan Bung Mursari Kota Tasikmalaya. Ya, siap. Semuanya kapital Bu. Dia kapital saja. Siap. Oke. Oke, itu saran dari saya apa ya? Kayaknya nggak banyak deh untuk Bu. Ini Bu. Ini bab 1 diantar ya. Ya, siap. Udah Bu, udah dibetulin langsung. Ini bab 1-nya. Terus apa lagi? Ini Bu tentang
yang belum digambarkan adalah hasil penelitian terdahulu. Oke. Di sini ya, setelah batasan masalah. Tapi ada di bab 1 ya, Bu? Jadi setelah batasan masalah, Ibu tambahkan hasil penelitian. Yang relevan ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti tuliskan saja, misalnya hasil penelitian terdahulu. Ibu cari hasil penelitian orang lain terkait metode demonstrasi. Gitu ya. Nah, di situ kemudian nanti di alinea terakhir oleh Ibu deskripsikan apa sih yang menjadi kebaruan novelty dari PTK Ibu. Kebaruannya, kemudian nanti di bab 2 terakhir itu Ibu gambarkan kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir itu hubungan variabel dalam penelitian Ibu. Jadi misalnya di situ, nah di sini sudah ada, tapi belum ada hubungan tiap variabelnya ya. Jadi belum tergambar hubungan tiap variabelnya. Jadi misalnya di sini, di atasnya Buntin, di atas ini tuh metode demonstrasi. Nah, di metode demonstrasi itu langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, dan hasil belajar yang diinginkannya bagaimana. Jadi itu ada 3 variabel yang harus Ibu hubungkan. Ya. Apa aja Bu langkah-langkah? Langkah-langkah metode demonstrasinya. Nah, setiap langkah metode demonstrasi itu kan ada tahapan pembelajarannya ya yang dilakukan apa saja. Kemudian nanti hasil yang ingin dicapainya apa. Jadi nanti ada 3 kolom besar di sini. Oh, jadi berupa kolom Bu itu yang langkah-langkah, tahapan pembelajaran sama hasilnya Bu. Iya, betul. Oke, saya coba ini ya. Kerangka berpikir. Itu ya Buntin. Ya. Udah ya saya. Sudah sepertinya yang Bu Nurul ya. Ibu, Nilai ya. Siapa? penelitian terdahulu disimpannya di mana, Bu? Bab 1. Bab 1 ya, Bu? Ya, setelah manfaat Setelah manfaat penelitian. Iya. Ibu dan penelitian. Oke, setelah ini siapa? Ibu. Orang. Mas Rura sudah ada sana? Sudah, Bu. Apa? Sekarang Ibu menggambarkan aktiviti. Kata judul tadi sudah saya perbaiki aturan belajar melalui pada materi ketentuan ini
Oke, ini fikihnya ya, fikih terlalu umum jadi ganti ke konsep yang lebih termasuk ini ada materi dalam mata pelajaran. Suaranya Ya, benar. Suaranya, Bu. Nah, oke. Boleh Bapak Ibu di mute. Oke, sudah saya matikan. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada sudah muncul PTK-nya Bapak Ibu? Udah, Bu. Oke. Upaya penerapan hasil belajar peserta didik, model pembelajaran. Nah, itu sudah saya efektifkan ya kalimatnya. Bu Meli boleh dimatikan. Nah, upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model cooperative learning pada materi rukun Islam gitu, kalau nggak salah ini tuh fikihnya tuh. Saya lihat di latar belakangnya. Nah, jadi itu materi fikihnya, pelajaran fikihnya dihapus, diganti dengan materi langsung secara spesifik Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bab 1 bold, bukan pembukaan ya, tapi di sini pendahuluan ya, Bu Mas Nurul. Pendahuluan di bold, kemudian yang A-nya latar belakang di bold juga. Nah, kemudian ini Bapak Ibu harus diperhatikan, ini masih ada beberapa di penulisan bahwa satu paragraf itu minimal berapa kalimat Bapak Ibu? Oh iya, aku tuh Bu kurang paham. Berapa tuh Bu? Ya, minimal 4 kalimat Bapak Ibu tuangkan itu. Itu jadi satu paragraf. Nah, kemudian ciri paragraf baru itu ada tab. Jadi begini Bapak Ibu, nah posisinya. Seperti paragraf pertama, manusia adalah, jadi kata manusianya menjorok. Nah, itu paragraf baru di tab ya. Iya Bu, siap Bu. Nah, cirinya kalimat itu apa Bapak Ibu? Ciri kalimat itu diakhiri dengan titik. Nah, iya. Jadi satu titik itu artinya satu kalimat. Nah, berarti dalam satu paragraf itu minimal ada 4 titik Bapak Ibu ya. Siap Bu. Ya. Jadi jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Nah, Bapak Ibu harus konsisten penulisan minimal 4 kalimat, kemudian maksimal 5 kalimat. Nggak usah banyak-banyak, 4 sampai 5 kalimat satu paragraf. Oke. Kemudian yang berikutnya, di pendahuluan itu tidak ada penomoran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan ini dalam bentuk narasi saja. Oh, ya. Jadi di paragraf kalau pakai nomor itu di slip seperti ini. Di dalam paragraf di kurungan. Nah, kayak gini. Bapak Ibu kalau ada penomoran ya. Oh, iya. Di bab 1, di bab 2 juga sama. Baiknya begini posisinya. Iya Bu, ya Bu, siap Bu. Kemudian rumusan masalah, bagaimana upaya peningkatan ya, penerapannya dihilangkan. Bagaimana upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Oke, sip. Berarti bagaimana hasil belajar setelah diterapkan. Oke. Tujuannya mengikuti ya, Bu. Jadi nanti ketika saya baca di PPL 2 itu sudah kelihatan perbaikannya. Ini bab 2 kajian teoritis itu di bold. Tinjauan pustaka Bapak Ibu ya disamakan semua supaya konsisten. Jadi semuanya tinjauan pustaka aja semua ya Bu? Tinjauan pustaka, iya. Terus A-nya ini di bold juga Bu. Ya, siap. Pelajaran di bold ya. Oke, lanjut. Sudah cukup ya? Nah, Bapak Ibu, ini daftar pustaka rata kiri kanan ini di bold. Bapak Ibu di kontrol A, kemudian kiri kanan ya Bu? Ya. Rata kiri kanan ya. Iya, siap. Oke. Terus ini Bu Terus yang ini nama, ya sebentar. Nama depannya di belakang. Ini kan Muhyiddin Syah, biasanya Syah, Muhyiddin ya. Iya. Kalau Ibu nggak apa-apa kalau begini konsisten, tapi ini ada yang disingkat, ada yang tidak. Harus konsisten semua. Kalau nama awalnya disingkat, M Subhan misalnya, berarti M Syah. Tapi biasanya Muhyiddin Syah biasanya gitu. Tapi Ibu harus konsisten. Kalau mau begini nggak apa-apa, tapi harus semuanya sama. Iya. Berarti jangan ada yang disingkat-singkat ya Bu?
Ya, kalau mau disingkat singkat semua. Jadi M Syah gitu ya. Oke. Oke. Apa Bu tadi mau menanyakan apa? Oh, tadi yang saya belum paham tuh Bu. Di sini yang belum Rangka digambar. berpikir. Ah, Rangka berpikir di sini Ibu kan ada dua ya, ada 3 variabel, hasil belajar, model kooperatif, learning, sama materi rukun Islam. materi. Mm-mm. Nah, Saya jadi di sini apa? Nah, yang Ibu gambarkan adalah tahapan model kooperatif learning-nya, Ah, ya, tahapan kooperatif learning, kemudian kegiatan pembelajarannya dan indikator hasil belajar. Waktu itu saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu contohnya, kalau nggak salah Bapak Ibu, contoh laporan. Aduh, ya. kapan ya Bu? Contoh laporan PTK. Bentar, Bisa dikirim pulang Bu, mungkin udah kelewat banyak. gelombang 1 PTK. Sebentar. Contoh laporan. Ada di sini sebentar. Mudah-mudahan ada yang ini. Contoh. Sebentar saya cari dulu. Oke, ini ada ternyata, alhamdulillah. Bapak Ibu sudah muncul? Belum Bu? Sudah Bu? Sudah. Sudah. Muncul, Bu. Oke, tapi tulisannya hilang sebagian kemana ya? Oke, gini ya. Nah, misalnya gini, penerapan metode problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi rukun Islam, misalnya ya. Berarti di sini tahapan apa Bapak Ibu? Tahapan problem based learning-nya ya. Nah, di sini adalah kegiatan pembelajarannya di sini tuh. Ini indikator hasil belajarnya atau indikator atau tujuan pembelajaran aja. Nah, di sini tahapan problem based learning itu Ibu tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Itu tahapan problem based learning-nya. Nah, ini begini. Oh, gini. Ternyata tutup sebagian sebentar. Oke. Nah, ini di sini Bapak Ibu nanti tahapan PBL-nya, di sini kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya pada tahap orientasi masalah itu apa yang dilakukan? Misalnya menyajikan video tentang fenomena apa ya? Sholat, misalkan rukun Islam itu salah satunya ada sholat ya. Nah, kemudian indikatornya misalnya di sini di indikatornya siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Nah, jadi pengertian sholat ini dapat dicapai ketika siswa mengikuti kegiatan pada tahap orientasi masalah. Kemudian tahap kedua misalnya mengumpulkan informasi. Nah, di tahap orientasi masalah, setelah orientasi masalah itu apa Bapak Ibu? Gambaran. Apa sih orientasi? Mengelompokkan siswa biasanya ya. Nah, tahap kedua, guru mengelompokkan siswa untuk mencari jawaban sementara dari masalah yang ditemukan, misalnya ya. Nah, di sini biasanya siswa memberikan, tadi masih dapat menjelaskan pengertian sholat, misalnya, atau rukun Islam. Apa-apa, jadi masih indikator itu yang ingin dicapai. Nanti tahap ketiga misalnya
data collection ya, data collection. Nah, data collection itu misalnya dia mengumpulkan informasi, guru menjelaskan mengenai rukun Islam, kemudian siswa mencari referensi di sini. Nah, misalnya di sini di indikator hasil belajarnya siswa dapat menyebutkan rukun Islam. Nah, masih seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat dulu, nanti akan saya berikan masukan. Jadi di sini tahapan modelnya. Kemudian di sini adalah kegiatan pembelajaran, di ujung sebelah kanan adalah kegiatan hasil belajarnya, begitu Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu untuk kerangka berpikir bisa dipahami tidak? Mudah-mudahan. Ya. Pokoknya ada 3 kolom. Kolom pertama itu tahapan model atau kalau metode tahapan metode. Bagian tengahnya itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai tahapannya. Ujung kanan itu adalah hasil belajarnya. Gitu. Maaf Bu ulangi tahapan model. Nah, nanti Bapak Ibu kan ada tiga kolom tuh. Kolom pertama tahapan model, kalau menggunakan metode berarti tahapan metodenya. Kolom kedua itu adalah kegiatan pembelajarannya sesuai tahapan model. Di kolom ketiga isinya adalah hasil belajarnya. Belajar. Ya. Nah, nanti Ibu hubungkan hasil belajar itu akan dicapai pada kegiatan pembelajaran yang mana? Kasih panah gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai ya punya Bu Masruro? Berarti maaf Bu, tadi yang saya itu bab 2 tuh kajian tadi bab 2 itu ganti ya Bu. Terus A-nya jangan strategi pembelajaran harus diganti ya Bu ya? Betul. Lihat saran saya apa catatan? Yang terakhir itu sarannya yang belum digambar adalah hasil penelitian, Bu. Ya, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Ya, yang tadi. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya siapa? Pak Dede. Oke, boleh. Boleh Bu, saya Bu. Ya, enggak sebentar. Pak Dede. Apa? Sakit. Bapak Ibu, Pak Dede sudah muncul belum PTK-nya? Ini ya? Sudah Bu. Sudah. Apa saran saya Pak Dede di situ? Sorry. Dan menggambar masalah yang akan diberi supaya judulnya lebih jelas, maka ya ini ya. Jadi judulnya dibuat lebih operasional supaya lebih efektif kalimatnya, sehingga saya sarankan di sini judulnya itu upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Toharoh melalui metode pembelajaran demonstrasi. Oh ya, belum saya edit, mohon maaf. Upaya meningkatkan, ini maaf Pak, saya edit. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Toharoh melalui metode demonstrasi, gitu. Judulnya begini Pak, mohon maaf. Jadi jangan pembelajaran. Kenapa? Jangan pembelajaran. Ya, jangan pakai pembelajaran. Jadi metodenya demonstrasi. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Toharoh melalui metode demonstrasi. Ini latar belakangnya. Di sini belum menggambarkan masalah karena yang saya baca tadi itu di latar belakangnya bukan menjelaskan metode demonstrasi, akan tetapi apa ya tadi tuh?
Nah, belum kelihatan gitu metode, kenapa harus metode demonstrasi? Memang selama ini kegiatan pembelajarannya seperti apa gitu ya Pak ya? Nah, jadi di sini yang dibahas bukan metode dapat diartikan, tapi Bapak Ibu boleh kenapa metode demonstrasi itu, seberapa penting metode demonstrasi itu harus dilakukan, dan kelebihannya apa boleh di sini supaya orang tertarik. Gitu ya. Ya. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana upaya meningkatkan. Nah, di sini kan semangat belajar, sedangkan yang tadi Bapak itu tuh adalah hasil belajar di judulnya, ya. Jadi rumusan masalah yang pertama itu, oh ya, oke. Rumusan masalah yang pertamanya Pak, bagaimana bagaimana Upaya meningkatkan. Upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Toharo melalui metode demonstrasi. Yang keduanya, bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan metode demonstrasi pada materi Toharo. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama apa Pak? Berarti kan ada dua ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk mengetahui. Oke. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan gitu ya. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Toharo melalui metode demonstrasi. Yang kedua, untuk menganalisis hasil belajar siswa setelah diterapkan metode demonstrasi pada materi Toharo. Itu Pak Dede ya? Oke. Nah, ini boleh dimanfaat penelitian, kemudian ditambah hasil penelitian terdahulu di bawahnya Pak. Ya. Gimana Bu? Dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu di poin E-nya. Oh, di poin E. Ya. Ya, ini tulisannya ada yang beberapa yang tipe ya. Bab 2 kajian pustaka. Ini babak. Apa itu itu Bu? Ditambah apa Bu? Hasil penelitian terdahulu. Oke, siap. Oke, kalau bab 2 tidak ada masalah, hanya tulisan ini ya Pak, bab 2-nya. Ada yang tipe. Ini coba lihat di layar. Harusnya? Enter. Tulisannya apa? Bab, bukan baba. Baba itu. Nah itu, ini tulisan tipe Pak, tipe. Ya, baba. Gitu ya Pak Dede ya? Itu Pak Dede cukup? Ya. Kurang sepertinya. Demut. Apa Pak Dede ada yang bisa saya bantu? Nah, itu Bu. Bumbeli di mood, Bu. Bumbeli. Ya, Bu. Ya, Pak Dede gimana? Ya. Yang bab 2 Bu gimana Bu? Arahannya. Apa? Yang bab 2. Oh, bab 2, ini penulisannya bab 2 itu sebentar. Ini Bapak lihat ke layar bab 2 ya. Kajian pustaka. Itu lebih A-nya ya? Oh. Ya, Ya, itu ya. ya. Oke, A landasan teori 1, 2,
Oke, terus ke sini ke bawah. Nah, di sini Bapak menuangkan kompetensi inti. Ini nggak usah di sini. Nggak usah, jadi Bapak langsung jelaskan saja materi yang dibahasnya apa. Misalnya pikir tentang toharoh. Nah, di sini materi toharoh saja yang dibahas. Adiknya nggak usah. Ya. Nah, kemudian ini kerangka berpikir Pak di poin D. Kerangka berpikir itu Bapak gambarkan dengan menggunakan bagan alir seperti tadi. Berarti ada metode demonstrasi, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian hasil belajar di materi toharoh. Itu. Atau tujuan pembelajaran di kolom ketiganya. Itu ya Pak Dede, bisa diikuti? Ya Bu, ya terima kasih. Cukup? Ya, oke. Yang berikutnya siapa Bapak Ibu? Silahkan. Siapa yang mau atau sudah cukup semua Bapak Ibu? Hampir sama sebetulnya masukannya. Siapa? Pak Saiful boleh. Pak Saiful Hidayat atau Pak Saiful Anwar? Ibu Anwar. Oh, Saiful Anwar. Komentarnya sih agak sama sih sama yang tadi Bu. Sama yang... Sarannya ada ya di situ ya? Ada Bu. Jadi judulnya apa Pak? Ini judulnya peningkatan pemahaman materi hitam melalui model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada siswa. Oke. Saran dari saya apa? Apa tentang penelitian, cuma saran Ini judulnya ya? Ya, rumus akhirnya Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hitam melalui model kooperatif tipe snowball throwing. Iya. Itu ya Pak judulnya? Ya Bu, betul. Ya, karena pemahaman itu tidak terukur, oleh karena itu Bapak turunkan jadi hasil belajar saja. Jadi upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hitam melalui model kooperatif tipe snowball throwing. Itu ya Pak? Iya. Judulnya sudah ada di saran. Rumusan masalahnya sepertinya bagus. Tidak saya ini. Ini sudah rapi Pak tulisannya? Yang ini aja belum digambarkan adalah hasil penelitian terdahulu dan tingkat berpikirnya Bu. Itu aja. Nah, ini Bapak jangan lupa pemahamannya diganti dengan apa? Hasil belajar ya? Ya. Ya, ini juga sama. Ya. Nah, kalau yang pertama Pak, yang tujuan yang pertama itu bukan menganalisis tapi mendeskripsikan penerapan model. Oh, mendeskripsikan. Pembelajarannya dihilangkan saja, langsung kooperatif tipe snowball throwing. Oh iya. Ya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian Bapak di sini kerangka berpikirnya. Nah, berarti nanti Pak ada tiga kolom, ya. Yang pertama pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing itu dilakukannya seperti apa tahapannya. Yang kedua kegiatan pembelajarannya sesuai tahapan kooperatif itu bagaimana. Kemudian yang ketiga hasil belajarnya. Dibuat tiga kolom. Itu ya Pak Saiful? Iya Bu. Ya, oke. Sudah paham ya? Rata-rata sama Bapak Ibu masukannya. Yang harus diperbaikinya sama gitu. Kerangka ya Bu yang masih pada salah. Kerangka berpikir ada yang sudah dituangkan tapi perlu diperbaiki, ada yang belum gitu. Iya Bu. Oke, siapa lagi? Sudah cukup sepertinya Bapak Ibu ya? Oke, siapa? Bu Ade. Ibu Erni Bu. Bu Erni boleh, Bu Erni. Bu Erni.
Bu Erniwati ya? Ini Bu Erni? Iya, Bu. Ya, ini ya. Ini lagi error. Oh ya, sudah kelihatan Gak ada belum? gambarnya, Bu. Terus gimana? Ibu udah baca saran saya belum? Udah. Sudah. Gimana katanya? Coba di HP aja, Bu. Nanti Bu lagi mindahin ke HP. Ya, silahkan. Oke, saya coba bantu sarannya Bu Erni ya. Ya, Bu, ada. Ini ada, oke. Apa katanya? Bentar, keluar dulu ke HP-nya. Bingung, Nah, HP-nya ini kan dipakai buat saya share di grup. Itu catatan ya, untuk Ibu. kelihatan ada, Bu. Oh, ada. Oke. Ya, udah. Jadi sarannya judulnya dibuat lebih efektif ya, upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar materi makanan halal dan haram melalui media PPT. Udah cukup sampai situ Memang ya, Bu? saran saya hendaknya judul dibuat lebih menarik gitu karena PPT itu biasa gitu ya. Gimana kalau dibuat berbantuan media animasi atau bagaimana gitu ya, terserah lah. Tapi kalau sudah begini ya nggak apa-apa. Hanya redaksinya saja berarti ya, Ibu diubah sedikit ya. Berarti Erni nanti judulnya ganti yang dari Ibu ya, Bu? Supaya tidak berubah ini aja, upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar materi makanan halal haram melalui media. Nanti tujuan bab 2-nya jadinya harus diganti dong variabelnya ya, Bu? Digantinya enggak diganti. Soalnya itunya ada yang nggak ada hasil belajar ya, bukan hasil belajar ya, dalam belajar. Keaktifan pembelajaran. Upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar materi makanan halal dan haram. Berarti gitu. nanti bab 2 variabelnya cukup sama ya, Bu? Tetap sama gitu, cuman lebih efektif aja kalimatnya ya. Iya. Oke. Kalau enaknya masih jangan PPT itu maksudnya saya, apakah animasi atau apa, tapi nggak apa-apa lah, dari Ibu sudah pakainya itu ya, nggak apa-apa. Oke, apalagi Bu Erni, ini nanti dibuat daftar isinya buat halaman ya. Iya, belum selesai kan soalnya jadinya belum. Rumusan masalahnya Bu Erni, bagaimana penggunaan media PowerPoint dalam meningkatkan Nah ini yang kedua, kan yang pertama penggunaan, yang kedua itu bukan efektivitas, tapi aktivitas, kan keaktifan siswa. Jadi bagaimana keaktifan siswa atau bagaimana aktivitas siswa kalau mau Bu yang kedua tuh. Bagaimana aktivitas siswa? Bagaimana aktivitas siswa dalam penggunaan media PowerPoint ya, Bu? Dalam mengikuti pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Iya, bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan dengan media PowerPoint ya, Bu? Ya, betul ya. Oke, sudah ya. Tujuannya berarti yang pertama mendeskripsikan penerapan media PowerPoint ya untuk meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua juga sama Bu, mendeskripsikan aktivitas siswa. Iya. Oke, Bu Erni, bab 2. Ya. Ya, bab 2 itu apa namanya? Aktivitas pembelajaran, macam-macam aktivitas pembelajaran ada enggak ya?
Kenapa di sini yang dibahasnya PTK? buat nambah aja, di bawah ada Bu aktivitas. Buat nambah aja. Di bawahnya mah ada aktifan siswanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ada? Ada, di situ ada. Mana nggak ada? Ada tuh perasaan ada. Nggak ada. Jadi nanti tambah ya faktor-faktor yang Ibu. mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Oke, itu ya Bu Erni. Iya, berarti nanti materi tentang yang tadi PTK-nya dihapus aja tak media PowerPoint aja, pakai judulnya, jangan PowerPoint, media PowerPoint. Apa Bu? Yang tadi itu tuh Bu, yang tadi penjelasan Erni tentang PTK itunya dihapus aja tak Bu? Iya. Atau gimana? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah dihapus? Ya, nggak usah. Atau dihapus? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, makasih. Kalau mau nambah-nambah ya. Yang berikutnya siapa? Bu Nurul ya. Saya. Tapi baru ngupload Bu, belum ada komentar. Ya, kayak saya lihat ya. Sekalian tolong dicatat ya Bu Nurul. Bu, saya Bu. Bu Nurul. Bu Nurul. Sudah muncul? Iya Bu, udah. Penerapan metode demonstrasi dalam upaya meningkatkan keterampilan gerakan sholat pada siswa kelas E. Kalimat yang efektifnya apa Bu Nurul? Supaya lebih efektif kalimatnya, penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan gerakan sholat siswa. Berarti jangan dalam upaya ya Bu? Ya. Itu penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan gitu aja Ibu? Untuk meningkatkan keterampilan gerak sholat siswa kelas 2. Ini mah boleh nggak semua guys, soalnya Bu Nurul mah pendek ininya, bagus. Penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan gerakan sholat siswa kelas 2 MI -1, langsung aja kelas 2 -1 Cirebon. Oh, jangan pakai kurung ya Bu? Tali kurungan, malu mas. Oke, sudah Bu Nurul? Iya. Oke, latar belakang. Ini satu spasi ya, bab 1 pendahuluan. Bab 1. Ini Bapak Ibu yang di bab 1 Bapak Ibu tuh kurang citasi ya. Jadi referensinya tuh tidak dicantumkan, jadi parolos gitu. Kumaha Ibu? Jadi gini misalnya seperti ini ya. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan meliputi, ini teh baru satu kalimat, ini cuma 2 kalimat, harusnya minimal 4. Nah ini dalam kurung, siswa yang saling bertukar informasi dalam kurung itu teh Ibu ngutip dari referensinya siapa gitu. Tulis. Kemudian sebuah pembelajaran mempunyai tujuan agar apa yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam kurung Ibu dari mana ide referensi itu? Ibu baca. Dikasih angka gitu 2 gitu ya Bu ya? Bukan. Boleh seperti itu. Kalau misalnya mau IEE stylenya, kalau mau apa mah langsung saja penulisnya siapa, tahun berapa gitu. Oh langsung di situ gitu ya? Kalau proposal jarang yang IEE, kalau artikel biasanya IEE pakainya. Kalau ini yang biasa American style atau apa style boleh, yang umum.
Maksudnya Gitu ya. yang itu, Bu. Yang ada tulisan yang kecil-kecil gitu, Bu, bukan? Dalam kurung ini teh ya, misalnya gini, sebentar saya cek. Contohnya gini, misalnya Bapak Ibu, bentar ya, saya buka. Bab 1 ya. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bu. Ada? Ada. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dalam kurung Fitriani dan kawan-kawan 2020. Terus yang ini Pepi Hermansyah Amir 2019. Itu namanya sitasi. Jadi Bapak Ibu mengutip tulisan ini, ide tulisan ini dari ini. Terus ini Yuselis dan kawan-kawan 2015. Yang gitu-gitu. Ya, ini namanya sitasi. Kutipan. Kirain teh yang satu di atas itu teh, Bu. Oh, di footnote itu. Oh, Itu harus konsisten nulisnya, tapi biasanya kalau laporan PTK begitu. oh kayak gini aja pakainya, Bu. Ya, kayak gini aja. Itu ya. Oke. Lanjut, sudah ya Bu Nurul? Sudah selesai? Belum, Ibu baru mulai. Kirain itu udah selesai. Sebentar, baru bab 1. Aduh, jangan cepat selesai kalau saya mah Bu Nurul. Abinya banyak kesalahan, Ibu. Apa kan namanya juga manusia. Ini Pak Saipul ya. Bentar. Oke, ini sudah ya. Ya. Rumusannya, Bu, udah bener Iya, belum? oke, rumusan masalahnya. Bagaimana keterampilan? Oke, bagaimana keterampilan gerakan sholat siswa kelas 2 min mana sebelum diterapkan metode demonstrasi, betul ya? Nah, yang keduanya ini dulu, bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan keterampilan gerakan sholat siswa min 1 Cirebon. Ya, yang ketiga bagaimana peningkatan, jangan pakai hasil. Bagaimana peningkatan keterampilan gerakan sholat siswa setelah diterapkan metode demonstrasi. Itu benar ya? Ibu yang kedua, Bu, bagaimana penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan gerakan sholat siswa kelas 2 min 1 Cirebon. Berarti ada 3 ya, Bu? Ya dulu tuh ada 3, cuma sama saya tuh ragu jadi. Nah, terus pikirnya kamu Bu Nurul tes. Bu Nurul nanti tujuannya mengikuti rumusan masalah ya? Iya, itu bener nggak Bu itu Bu tujuannya, Bu? Mengetahui keterampilan. Jadi mendeskripsikan, karena ini kan keterampilan ya, jadi harus Ibu jelaskan bagaimana dia takbirnya, takbiratul ihramnya betul tidak, cara mengangkat tangannya, kemudian ketika ruku bagaimana, kemudian misalnya menyimpan kedua tangan di atas perutnya seperti apa, itu dideskripsikan satu-satu, ya. Jadi mendeskripsikan keterampilan gerakan sholat siswa sebelum diterapkan metode demonstrasi. Nah, kenapa jadi pemodelan di sini? Oh, tadi edit Ibu hapunten ya. Ya, mangga dihapunten. Iya. Oke, yang kedua, mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi
untuk meningkatkan keterampilan gerakan sholat siswa kelas 2-1 Cirebon. Yang ketiga, sama mendeskripsikan peningkatan keterampilan gerakan sholat siswa kelas 2-1 Cirebon setelah diterapkan metode demonstrasi. Gitu ya? Mohon, Bu. Oke, Bu Nurul orang Cirebon tapi nah mohon. Dekat Kuningan Ibu Abi mah jadi Sunda. Oh iya, Sunda ya. Blasteran Bu Nurul mah. Oke. Ini penomorannya Bapak Ibu kalau sudah nomor itu kesininya angka kurung. Angka ya, iya. Iya. Jadi jangan nomor lagi ya, harus selang-seling. Rangka berpikirnya belum ada kayaknya. Kelihatan ya, Bu. Ya, oke. Berarti itu ya ditambahkan sama hasil penelitian terdahulu. Ini sudah rapi Bu Nurul tulisannya. Oke, sudah cukup Bu Nurul. Ya, Ibu, nanti saya nilai ya, sama-sama Bapak Ibu. Berikutnya siapa? Satu orang lagi Bapak Ibu. Kalau saya yang mau, Bu. kalau Bu Ade. Bu Ade belum. Bu, saya. Oke, Bu Ade. Bu Ade ulah nangis. Bu, dari tadi. Oh, dari tadi ngantri. Bu Ade. Bu Ade Siti Hadijah. Bu Ade yang bagus. Itu judulnya Bu, bagusnya gimana? Kan Mau tetap pakai PowerPoint atau media animasi gitu? Gimana Bu? Masih. Atau video? Kalau menurut saya Bu Ade mending video saja. video interaktif. Iya, jadi misalnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kurban, langsung aja kurban ya. udah ibadah ya, pada materi kurban melalui berbantuan media audio, berbantuan video interaktif gitu aja. Berbantuan video interaktif. Kalau interaktif mah berarti nanti apa ya? Video, jadi di media video itu Bu. Audio visual aja lah biar ini. Berbantuan audio visual. Iya, audio visual. Dan persiapan. Ulangi ya Bu. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kurban melalui melaluinya hilang. Melaluinya hilang. Berbantuan video visual. Audio visual. Berbantuan audio visual. Atau berbantukan video juga nggak apa-apa Bu, berbantuan video. Oh ya, audionya jadi video, visualnya hilang. Hilang. Terus, sudah aja itu lebih menarik. Oh ya, atas Ibu. Terus yang belumnya kerangka berpikir ya Bu sama hasil penelitian terdahulu. Ya, Ibu nanti di bab 2-nya berarti diganti ya. Ya, diganti PowerPoint-nya jadi media video. Media video. Ininya berbantuan media video gitu Bu. Ya, pakai media boleh. Atau berbantuan video pembelajaran boleh. Video pembelajaran. Coba ulangi judulnya biar enak didengar. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kurban, berbantuan video pembelajaran. Nah gitu dah, sip. Ya, terima kasih. Oke. Nah, jadi di sini setiap PPT Ibu ganti dengan video pembelajaran. Jangan lupa nanti munculkan video pembelajarannya. Nanti di apa namanya? Di yang kedua. Di RPP yang kedua. Nah, di RPP yang kedua berarti Ibu pakai video. Ya, pakai. Terus gitu ya. Ibu yang itu teh di latar rangka berpikir ya. Penelitian terdahulu. Poin E ditambah lagi gitu, Bu. Betul.
Oh, habis manfaat gitu. Betul. Terus kalau kerangka berpikir gimana, Bu? Kerangka berpikirnya berarti Ibu di situ ada tahapan penggunaan video pembelajaran, ya. Jadi nanti di video itu ditampilkan apa saja oleh Ibu, misalnya tata cara kurban tata cara kurban, kemudian alat-alat yang digunakan untuk kurban, kemudian distribusi hewan kurban misalnya ya. Nah, terus kegiatan pembelajarannya apa, hasil belajarnya apa. Nanti ada 3 kolom. Itu disimpannya yang kerangka berpikir masih di bab 2 terakhir. Oh, bab 2 terakhir. Udah, ininya Ibu nanti bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kurban melalui video pembelajaran ya, atau berbantuan video pembelajaran. Nanti bagaimana hasil belajar? Oke, ininya kayaknya ada yang harus diperbaiki deh, Bu. Di mana, Bu? Yang keduanya, bagaimana penerapan video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kurban. Ya. Bagaimana penerapan bagaimana penggunaan di situ, penggunaan video pembelajaran ya. Ya, Bu. Masa apa dia? Halo. Bu. Kemana ieu teh? Sabar, Bu Ade. Bu Ade damang, Bu Ade. Alhamdulillah. Maksakeun ya. Mana budak sena? Digentos ku abdi. Keluar. Digentos ku Tahir. Tahir kunaon? Tahir. Katahir wae. 5L teh naon? L teh Ibu Toni, gimana kabar Ibu Toni? Ibu ada mahasiswa baru itu Pak Toni. Ya. Lihat fotonya masa sekarang lain. Ya. Tuh, bedung. Ngambil dongkap. Ibu ada mah Abi mah Hayu teh sorate kieu nya.
Jadi ya Bu, berdengung. Oh, jadi lamun Tarik ke ingkumahan nu abi. sama Semuanya juga. Oh, jadi eorannya. jadi tidak orang panjang. Mungkin. Hei, Berarti bab satu itu poin-poinnya apa aja tuh Bu? Latar belakang. Rumusan masalah. tujuan, manfaat, mengatasi penelitian terdahulu. Oh, manfaat. Oke. Ada berapa Bu? Sip, Bapak Ibu sudah paham ya? Ayo ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, barusan saya terkendala. Oke. Yang berikutnya Bu Ade sudah selesai. Bu Ade sudah. Siapa lagi? Bu Penti. Bu Penti boleh. Yang lain Bapak Ibu boleh mohon di mute supaya lebih nyaman. Sebentar, ini masih loading Bapak Ibu ya. Ya Bu. Bu Penti ini. Barusan juga tiba-tiba suaranya hilang ternyata. Judulnya Bu itu. Gimana katanya judulnya? Upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Islam melalui model cooperative learning. Kalau ditambah feature and feature, Bu? Udah, itu mah nanti aja media yang dipakainya. Jadi kooperatif aja di sini, Mbak ya. Apalagi sarannya, Bu Fenty? Ini latar belakang belum menggambarkan sama yang lain. Ya, jadi latar belakangnya harus menunjuk kepada gimana sih pembelajaran untuk rukun Islam itu idealnya, terus yang Ibu temukan seperti apa gitu ya, digambarkan di sini. Ya Bu. Terus apa lagi Bu? Kalau rumusan masalah Bu, udahnya ini itu ya rumusan sama masalah. tujuan udah sesuai ya Bu. Iya, tinggal ini aja dibuat lebih spesifik gitu, lebih bagaimana penerapan model, langsung aja, jangan pelaksanaan. Oh iya. Bagaimana penerapan model cooperative learning untuk meningkatkan, nggak usah dilakukan, udah pasti dilakukan kalau. Iya. Bagaimana penerapan model cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi rukun Islam. Udah. Nomor 2 Bu. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model cooperative learning pada materi sedikit pada materi rukun Islam, itu kelewat 1. Gitu ya Bu Penti? Ya Bu. Ya, tujuannya sudah bagus. Hasil penelitian hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan model cooperative learning pada materi rukun Islam itu sejauh mana. Ya. Terus ini bab 2 di enter baru nulis kajian pustaka ya. Biar relevan sama ya, itu tidak udah ya,
Oke, sip. Sudah diperbaiki berarti ya. Nah, berarti nanti kerangka berpikirnya ada nggak di sini? Nggak ada Bu, itu kerangka berpikir. Oh ya, nanti kerangka berpikirnya berarti tahapan model kooperatif learning di sebelah kiri, di tengahnya itu adalah langkah-langkah pembelajarannya, di sebelah kanan indikator atau tujuan hasil belajar dari rukun Islam. Lihat saja tujuan pembelajarannya ya. Ya Bu. Oke gitu, Bu Fenty ya. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya agak loading ini, sinyalnya seperti ini. Siapa lagi? Satu orang lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah sepertinya ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu untuk hari ini, Bu Nunui masuk lah ya, tadi join dia keluar lagi. Ibu. Oke. Tadi masih ngajar jadi Pak Dede sudah ya, kayak semuanya sudah Bapak Ibu, boleh kita dokumentasikan sebentar. Kalau yang berkenan on cam boleh silahkan. Ini mau off cam semua? Enggak, Bu. Enggak Bu. Enggak Bu. Oh ya, baru. Bu Desi. Satu, dua, tiga. Kalau di saya banyak yang nggak tahu ya. Sepertinya sinyalnya kurang bersahabat. Boleh nanti Bapak Ibu yang nampak semua boleh. Oke, Bapak Ibu kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu sudah masuk ke RPP 2 Bapak Ibu ya. Sudah tidak terasa. Jadi silahkan mulai upload malam ini boleh. Jadi nanti saya langsung periksa. Upload RPP-nya. Belum selesai Bu. Ya, nggak apa-apa, belum selesai, besok ada waktu. Harapannya saya itu besok ketika persiapan PPL 2 itu sudah memberikan masukan RPP 2 gitu Bapak Ibu, pengennya seperti itu. Bu. Siap. Ya, jadi yang sudah sip. Terima kasih Buntin selalu siap. Nah, ini bagus ya Pak Saiful. Semangat ya. Oke. Besok kita Vikon lagi, berarti jam besoknya sebentar aja ya, saya selesai jam besok tuh sama ya, selesainya habis asar 3:30 sepertinya mulainya, 4:30 tapi sampai 4:30 gitu, nggak apa-apa ya, sebentar besok mah.